Viva Justisia. Rekan-rekan yang saya muliakan, kali ini kita akan mencoba mengulas sedikit sebagai bagian dari pembicaraan tentang hukum lingkungan, tentang AMDAL, izin lingkungan, dan kaitannya dengan Omnibus Law. Terutama Omnibus Law tentang cipta kerja. Meskipun memang tidak akan membahas secara panjang lebar Omnibus Law, sudah banyak diskursus tentang itu. Tetapi yang pengen saya pertegas adalah terkait dengan AMDAL dan izin lingkungan. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, itu sejatinya bukanlah satu produk baru dan bukanlah produk yang hanya ada di Indonesia. Itu merupakan produk yang memang secara universal pun digunakan, meskipun dalam konsep yang berbeda maupun penamaannya. Konsepnya adalah AMDAL itu sebagai sebuah kajian yang dia digunakan untuk menganalisis dampak, terutama dampak penting dari suatu aktivitas usaha kegiatan yang direncanakan, dan kajian tersebut dipergunakan sebagai bahan atau dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, pada aspek ini, pengertian dasar yang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang 32 2009 ini, kita akan melihat bahwa sebenarnya ada tiga prinsip mendasar dari AMDAL, atau 3 kriteria. Yang pertama, dia sebagai kajian. Ketika AMDAL sebagai kajian, maka kita akan membicarakan bahwa AMDAL disusun berbasis pada satu metode tertentu, metode ilmiah dengan bahasa ilmiah, dan tidak boleh dengan asal. Ketika kita membicarakan dengan metode ilmiah, kita akan membicarakan bahwa AMDAL itu diperuntukkan untuk memperbandingkan secara ilmiah bagaimana rencana usaha kegiatan yang akan dilakukan dengan rona lingkungan awal tempat usaha atau kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Ini menjadi penting, krusial, karena apa? Posisi AMDAL, posisinya adalah dia wajib memetakan pada lokasi yang bersangkutan, pada titik tempat kegiatan atau rencana usaha kegiatan tersebut akan dilakukan. Ketika kita membicarakan pada titik atau rona lingkungan awal tempat kegiatan itu dilakukan, maka kita akan membicarakan bahwa banyak komponen di sekitarnya yang perlu diperhatikan. Salah satunya jelas, apakah kemudian ada pihak-pihak yang terkena dampak dari rencana usaha kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membicarakan kegiatan direncanakan, maka AMDAL memang wajib untuk diberlakukan untuk rencana kegiatan. Sebelum ada kegiatan, maka wajib dilakukan kajian tersebut untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut nantinya tidak akan menimbulkan suatu dampak yang menimbulkan perubahan cukup signifikan kepada lingkungan. Karena 3 prinsip dalam pengelolaan dampak lingkungan adalah perlunya prioritisasi dari dampak, antara dampak yang sifatnya kecil, dampak sifatnya sedang, dan dampak sifatnya tinggi, sehingga dampak itu nanti apakah bisa dimitigasi, apakah dampak itu bisa ditangani, apakah dampak itu perlu untuk kemudian kita hindari. Dari sinilah yang kemudian sisi penting dari AMDAL itu sebagai kajian untuk rencana usaha dan untuk kegiatan. AMDAL sendiri bukanlah satu-satunya instrumen yang diberlakukan dalam melindungi lingkungan. Di dalam Undang-Undang 32 2009, jelas AMDAL hanyalah salah satu bagian dari instrumen pencegahan dan pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan. AMDAL tidak akan berdiri sendiri tanpa adanya perizinan lingkungan. Tetapi AMDAL adalah satu bukti legal formal sebagai prasyarat dari izin lingkungan. Inilah yang kemudian menjadi penekanan. Dan AMDAL dan perizinan lingkungan sendiri memang tidaklah bisa berdiri sendiri tanpa misalkan, yang pertama kajian lingkungan hidup strategis, yang kedua rencana tata ruang wilayah, yang ketiga ketika kita bicarakan rencana tata ruang wilayah, apakah ada rencana detailnya terhadap tata ruang tersebut, dan keseluruhannya itu dibingkai dalam suatu dokumen besar yang namanya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang notabene wajib disusun dan dibuat oleh pemerintah dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Catatannya untuk saat ini, daerah-daerah sudah cukup intens dalam mempersiapkan RPPLH ini. Sayangnya, pemerintah pusat sendiri sampai sekarang, RPPLH nasional belum juga tersusun dengan baik, sehingga belum bisa dituangkan dalam peraturan pemerintah. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik singgung yang cukup krusial menurut saya ketika Omnibus Law Cipta Kerja itu digelontorkan. Kalau kemudian kita melihat bahwa tadi kemudian kita kembali ke pembahasan tadi, AMDAL hanyalah salah satu instrumen, ada RDTR, ada RTRW, yang kemudian bisa membingkai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
Maka jawabannya adalah apakah kita sudah siap untuk menegasikan AMDAL dan perizinan lingkungan direduksi sedemikian rupa dengan mendasarkan bahwa cukuplah nanti setiap daerah punya rencana detail dan seterusnya, atau cukuplah nanti pemerintah pusat punya satu dokumen besar yang bisa menjadi acuan di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga AMDAL dan perizinan lingkungan dieliminasi dan kemudian digantikan dengan satu proses perizinan yang katanya terintegrasi dan dari pusat. Inilah konsen utama kenapa Omnibus Law Cipta Kerja yang notabene mereduksi secara tegas dari posisi AMDAL dan izin lingkungan, dan sekaligus bahwa UKL-UPL tidaklah lagi menjadi penting, tidaklah diperlukan sebagai syarat perizinan lingkungan. Inilah yang kemudian menjadi konsen utama, bahwa Omnibus Law Cipta Kerja itu disusun dalam satu sifat keterburu-buruan yang tidak memperhatikan apakah dalam kedepannya Omnibus Law itu bisa memberikan satu kemajuan positif bagi perlindungan lingkungan kita. Apalagi kemudian dalam beberapa pasal di dalam Omnibus Law Cipta Kerja tersebut terkait dengan mekanisme pengganti dari perizinan lingkungan maupun AMDAL ini akan disusun menunggu satu peraturan pemerintah. Jangan-jangan permasalahannya, jangan-jangan nanti seperti undang-undang yang lainnya, selalu diberikan amanat peraturan pemerintah, tetapi sampai undang-undang itu diganti pun peraturan pemerintah itu tidak kunjung ada. Ini yang kemudian menurut saya menjadi isu penting kaitannya dengan bagaimana posisi AMDAL dan izin lingkungan, sekaligus dengan kenapa toh kita perlu concern dalam reduksi AMDAL dan izin lingkungan di dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Sekian sebagai pengantar diskusi yang akan kita lanjutkan dalam episode mendatang. Salam Justisia.